Jadi LPDP sebenarnya untuk syarat dan ketentuannya udah cukup. Selamat sore atau selamat malam buat sahabat literasi, salam sehat, salam semangat selalu. Terima kasih untuk ikut terus liatin podcast kita, Literasi dan Komunikasi. Podcast yang mencoba mendiskusikan tentang hal-hal terkait literasi, edukasi, pendidikan, dan komunikasi. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Mbak Mira, sahabat saya. Kita akan langsung sapa beliau, karena ini juga salah satu orang hebat yang kita coba ini ya. Kita coba ajak-ajak ngobrol ya. Oke, kita sapa. Selamat sore Mbak Mira, apa kabar? Sore, Bang. Baik, sehat. Wah, luar biasa. Oke. Kayaknya lagi di antariksa nih Mbak ya. Iya nih, kebetulan bosan di bumi. Bosan di bumi, waduh luar biasa. Iya. Gimana Mbak, sehat Mbak? Jakarta sehat, masih ini ya, masih PPKM juga ya? Masih. Aku udah WFH hampir 2 tahun nih kayaknya nih. Wow, 2 tahun? Hampir 2 tahun ya berarti ya? Iya. Ya, 1 tahun lebih lah. Wah, luar biasa. WFH, gimana? Enak ada plus minusnya nggak 2 tahun WFH? Jujur aku sih lebih suka WFH ya, soalnya lebih fokus kerja, nggak ada distraksi gitu. Cuman terus nggak usah ke kantor, bisa kerja pakai piyama gitu, lebih enak lah kalau WFH. Pakai piyama, itu kata kuncinya gitu ya. Iya, betul. Mungkin meeting boleh, tapi itu lagi off cam itu makan dulu gitu ya. Benar. Lebih fleksibel lah. Oke. Mbak Mira, ini dapat kabar kami ini katanya Mbak Mira pernah atau baru selesai studi ya. Boleh cerita dong studi di mana, terus kampus apa dan apa bidangnya Mbak? Monggo Mbak. Kebetulan bareng Bang Raja nih dapat beasiswa LPDP di tahun 2016 kalau nggak salah. LPDP itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ya? Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Oh iya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan itu beasiswa. Iya, itu beasiswa dari Kemenkeu. Itu aku ke London di Inggris, itu di Universitas Queen Mary University of London, atau disingkatnya KIMUL. Itu aku ambil MSc Computer Science gitu, Bang Raja. Oh, Computer Science. S1-nya apa Mbak dulu Mbak? Di mana dan apa ini? Oh ya, aku S1-nya di Bandung, dulu sih namanya Institut Teknologi Telkom, tapi sekarang kayaknya udah berubah nama jadi Telkom University. Itu aku ambilnya Teknik Informatika S1-nya. Wah, Teknik Informatika ya. Wah, iya. Keren. Nah, selama studi berarti kalau beberapa rekan bilang studi di UK itu cuma setahun ya Mbak, untuk masternya? Betul, cuma 1 tahun. Juga. Iya. Berarti 2000, intake tahun berapa Mbak? 2016? September 2016 sampai September 2017 gitu, Bang Raja. Persis setahun ya? Wah, persis setahun, Iya, lumayan. Iya, sahabat literasi bener kan? Orang-orang hebat kan? Karena cuma setahun loh, kuliah setahun di Inggris pula gitu ya. Kita kuliah aja di Indonesia aja mabok-mabok kadang-kadang ya. Mau nggak mau harus selesai. Gitu ya, kalau artinya selesai harus selesai gitu ya. Oh. Siap. Nah, selama studi atau riset yang Mbak Mira lakukan ketika studi di UK itu apa nih Mbak? Tentang apa dan kira-kira seperti apa prosesnya? Kebetulan di Inggris itu walaupun dia 1 tahun kan sebenarnya program 2 tahun yang dipadatkan gitu. Jadi 1 semesternya itu nggak pas 6 bulan gitu Bang Raja. Jadi setahun itu sedemikian rupa dibagi ada 2 term dan 1 periode itu khusus untuk kita nulis disertasi gitu ya. Jadi waktu itu kan aku computer science, walaupun computer science tuh kesannya kayak ngoding, bikin program gitu, tapi waktu itu aku ambil spesialisasinya di interaction design gitu. Jadi interaction design itu seperti apa sih gitu kan? Mungkin banyak yang belum familiar atau mungkin sebagian sahabat literasi udah mulai familiar ya dengan maraknya aplikasi-aplikasi sekarang ini gitu ya. Jadi di balik aplikasi-aplikasi yang sahabat literasi pakai, pasti ada desainer yang bikin rancangan aplikasinya itu seperti apa supaya nyaman dipakai oleh pengguna. Itu sih kurang lebih bahasa simpelnya gitu ya. Jadi ya itu interaction design itu gimana kita
sebagai desainer bikin aplikasi yang bisa dengan mudah digunakan oleh pengguna dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Gitu sih kurang lebih. Apakah di dalamnya itu ada juga ini intelligence artificial, Mbak? Enggak kayak enggak. Cuman beneran interface-nya aja Bang Raji. Jadi interface-nya aja. Gitu. Jadi intinya tuh ketika nanti aplikasi itu diterapkan oleh katakanlah konsumennya, maka itu salah satu tujuannya adalah bisa user friendly begitu ya, gampang digunakan. Benar. Mudah gitu ya. Mungkin contohnya aja nih, mungkin orang punya ide kayak wow bisa bikin aplikasi yang bisa ngeluncurin roket ke luar angkasa gitu kan, tapi ternyata ketika di riset lebih lanjut ternyata customer nggak butuh kayak gitu, butuhnya yang lebih simple gitu. Oke, jadi gimana caranya kita nge-translate kebutuhan pengguna terus dikawinkan lah dengan si aplikasi itu supaya ya itu tepat guna dan mudah digunakan gitu. Sesuai dengan profil penggunanya gitu. Berarti sangat tepat ya kalau digunakan di Indonesia, Mbak ya. Kan saat ini lagi berkembang unicorn yang baru-baru gini ya. Betul, sangat tepat. Kebetulan itu profesi saya sekarang ya itu juga gitu di aplikasi. Jadi Mbak boleh tanya lebih dalam dong, kira-kira untuk bikin itu kira-kira konsumen tuh harus sediakan berapa nih Mbak anggarannya, Mbak? Kalau misalnya membangun satu aplikasi seperti itu, lancar-lancar aja Mbak. Barangkali sahabat literasi nanti punya ide kan, oh ya kita bikin nih misalnya gitu kan ya. Seperti ini kan Mbak, salah satu yang kita dorong tujuan dari podcast ini adalah bagaimana memberikan informasi kepada sahabat literasi yang punya kemampuan belajar yang baik, tapi mungkin ekonominya sulit gitu kan, maka dia coba dapat beasiswa, lalu setelah itu nanti kembali. Nah, dia ingin juga meneruskan informasi ke teman-teman, jadi mungkin dibikinlah semacam aplikasi gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Seperti apa? Berapa lama prosesnya? Mungkin kalau boleh sedikit agak nakal lebih nominalnya berapa sih Mbak kira-kira Mbak? Untuk membuat satu aplikasi gitu maksudnya. Betul. Sejujurnya aku juga kurang bisa kasih angka juga sih Bang Raja kebetulan, karena aku pernah berkecimpungnya di aplikasi yang udah established ya, yang udah jadi gitu dan besar gitu skopnya. Sebut aja aku sekarang kerjanya di Gojek gitu, jadi aku nggak tahu sih itu berapa butuhnya untuk bikin kayak gitu, dan pastinya mahal banget sih. Tapi kalau buat yang skala kecil aku kayaknya itu bukan kapabilitas aku buat kasih tahu harganya juga sih. Gitu. Nggak pernah itu. Tapi artinya terjangkau nggak Mbak atau high? Sebenarnya kan tergantung skop aplikasinya juga ya. Kalau cuman simple yang nggak perlu apa ya namanya istilahnya skill yang tinggi untuk bikinnya, mungkin kayak anak-anak kuliah sekarang juga pasti udah jago-jago lah, udah bisa bikin aplikasi kayak gitu. Tapi yang butuh kayak apa ya namanya data scientist, data analis dan programmernya banyak gitu, itu mungkin ya jadi jatuhnya lebih mahal. Jadi mungkin balik lagi ke scope aplikasinya seperti apa, mau ditargetkan seperti apa. Jadi itu nggak bisa dipatok berapa juta gitu, nggak bisa sih. Wow, tapi bayarannya masih rupiah kan bayarannya atau udah dolar? Kurang tahu juga, tergantung engineer-nya orang Indo atau orang luar nih. Oh iya, betul iya. Iya gitu. Ya, jadi sahabat literasi menarik ya, karena tadi Mbak Mira sebutkan bahwa membuat satu aplikasi itu juga perlu keahlian khusus, perlu studi khusus juga gitu. Jadi bagi teman-teman yang sekarang melihat potensi peluang-peluang usaha ke depan begitu, apalagi kita akan masuk dalam dunia society 5.0, itu memang akan mengharuskan kita bersentuhan langsung dengan digital. Ini hal yang baik ya, kesempatan baik. Silakan sahabat literasi nanti bisa kirim pertanyaan kepada kami yang ada di baca satu nomor yang ada di layar ini, kita akan coba berespon dengan sesegera mungkin gitu. Nah, Mbak Mira tadi sebutkan ya dapat beasiswa dari LPDP. Itu gimana Mbak prosesnya Mbak? Dan kira-kira kalau Mbak mau kasih share gitu ke teman-teman nanti sahabat literasi, apa sih yang mereka harus persiapkan Mbak? Oke. Jadi LPDP sebenarnya untuk syarat dan ketentuannya udah cukup lengkap ya taruh di website mereka, dan itu lumayan berubah-berubah kayaknya di setiap periode. Jadi mungkin pengalaman yang aku share mungkin sekarang udah nggak terlalu udah nggak terlalu valid juga gitu ya. Tapi sebenarnya satu benang merah banget yang harus dicari tahu sama calon-calon penerima beasiswa LPDP yang pengen gitu dapat adalah
istilahnya gini ya, kita pertama tentuin dulu kita mau berkecimpung di dunia apa gitu. Jadi setelah selesai S1 kan kita udah tahu nih kita lebih minat ke arah mana gitu kan. Misalnya contohnya computer science aja itu kan luas banget. Contohnya tadi aku pengennya ke interaction design, makanya aku ambil itu harus ditentuin banget. Dan itu juga harus dikawinkan dengan apa yang bisa kita kasihkan ke LPDP gitu. Karena kan kasarnya nih LPDP itu kan uang rakyat Indonesia dan mereka tuh ngebayarin kita gitu kan. Dan istilahnya mereka investasi lah ya ke rakyat-rakyat Indonesia yang dibayarin sekolah. Nah kita tuh juga harus mikirin kita bisa ngasih apa sih in return terhadap uang yang mereka kasih kita gitu. Jadi salah satu esai di LPDP itu adalah kontribusi untuk Indonesia. Jadi mungkin dengan minat aku di interaction design, aku jadi berpikir apa ya dari sisi interaction design yang bisa aku kasih lagi nih ke Indonesia, kayak gitu sih kurang lebih. Jadi si purpose dan apa yang bisa kita berikan lagi ke Indonesia itu sih yang paling penting. Selain syarat-syarat kayak bahasa Inggris itu udah pastilah, IP dan segala macam tetek bengeknya kan itu ya udah syarat administratif lah ya. Tapi yang paling fundamental sih itu sih menurut aku yang harus disiapkan. Jadi setiap anak bangsa nanti yang ingin mendapatkan beasiswa LPDP, maka dia terlebih dahulu harus persiapkan dulu ya apa kontribusinya nanti buat negara ya selepas dia setelah studi begitu ya. Wah, menarik sahabat Literasi, kita diarahkan ya untuk lebih realistis juga gitu. Anda studi untuk apa, lalu kembali nanti mau jadi apa begitu ya. Benar. Itu yang akan ditanyakan terus-menerus selama wawancara juga gitu. Jadi kita harus punya apa ya pegangan yang kuat gitu. Kita pengen jadi apa sih sepulang dari studi itu gitu. Ya menarik ya. Wah. Nah, ketika kemarin Mbak Mira nih studi nih, itu kan tentu saja nggak mudah juga 1 tahun ya sendiri apa sudah berpasangan Mbak kemarin Mbak ketika studi? Waktu itu sendirian sih kebetulan masih sendiri. Iya itu kan sendiri pun udah sulit ya Mbak ya, apalagi di negara orang gitu kan, pasti kan beda kultur, beda cuaca gitu, beda bahasa, bahkan juga beda makanan gitu ya. Nah gimana Mbak, apa nih suka dukanya Mbak ketika studi di sana setahun Mbak? Suka ya pasti pengalaman baru ya, dari mulai kota baru, tempat tinggal, teman-teman, terus belajar lagi, itu kan pengalaman yang menyenangkan dan bisa nggak menyenangkan juga ya Bang. Karena menyenangkannya karena kita ketemu hal-hal yang baru, terus jadi nambah wawasan, nambah pengalaman, terus kayak misalnya jadi contohnya aku tinggal di student hall, jadi punya teman-teman dari negara-negara lain gitu, dan sampai sekarang masih kontakan gitu sama mereka, itu yang senang. Tapi itu juga bisa jadi nggak senang juga kan pasti, karena contohnya aja satu flat sama orang-orang dari mancanegara itu culture-nya agak beda-beda, ada yang orangnya kotor, ada yang enggak. Terus kita nyari makanan mungkin yang lidah Indonesia itu susah. Jadi ya sebenarnya pengalaman baru itu bisa jadi plus dan minus sih. Terus yang paling challenging itu mungkin ini sih, karena culture belajarnya beda banget sama Indonesia ya. Di UK kayaknya mahasiswanya tuh kenapa pinter-pinter dan aktif-aktif banget gitu di kelas gitu. Ternyata kita juga dituntut buat belajar mandiri di luar kelas. Jadi sebelum kita masuk ke kelas, profesornya atau dosennya tuh udah ngasih tahu, oh hari ini kita harus reading listnya A, B, C, D. Jadi sebelum ke kelas itu tuh kita nggak boleh kosong gitu otaknya, karena nanti di kelas itu kita akan diskusi dan bahannya tuh dari reading list yang udah dikasih sama si dosennya gitu. Jadi kalau kita nggak mau ketinggalan ya itu kita harus lari terus untuk ngejar si materi-materi yang diberikan gitu, biar kita bisa ikutan aktif. Karena kalau enggak kadang beneran ditunjuk, kamu apa pendapat kamu kayak gitu beneran. Jadi emang harus baca, kalau enggak nanti shock nggak bisa jawab. Bayangkan kalau aku bilang nggak baca gitu ya, lagi ngelamun, mati gue gitu bener. Ya. Iya bener banget, jadi ya mau nggak mau jadi harus belajar walaupun males. Ya, itu tuh menarik ya, sahabat literasi. Beberapa negara juga, beberapa kampus juga menerapkan hal yang sama. Jadi dosen itu bukan lagi sebagai guru yang mengajar satu arah, tapi dia sebagai fasilitator yang mengarahkan jalannya satu diskusi dalam kelas. Jadi mahasiswa itu dibiarkan untuk saling memperdebatkan pemikiran mereka atas konteks atau buku yang sedang dibahas begitu. Kemudian dia akan memberikan konklusi. Itu menarik loh. Itu membuat kita men-challenge kita juga nanti makin berpikir konstruktif. Kita tahu, oh ini masalah seperti ini, perspektif A, B, C, D pun dikawinkan, larinya dapatlah satu kesimpulan yang lebih komprehensif gitu ya. Wah menarik gitu. Itu kalau cara berpikir yang
yang maju memang seperti itu. Nah, harapan kita teman-teman sahabat literasi juga makin terbuka ini pikirannya, terbuka semangatnya, ya mimpilah setinggi-tingginya gitu, tapi jangan lupa mimpinya harus didaratkan dan diwujudkan gitu ya. Jadi selama studi 1 tahun Mbak, apa yang paling yang Mbak Mira inginlah ulang lagi dalam kehidupan Mbak? Artinya pengalaman 1 tahun di UK kan berkesan dong, 1 tahun penuh begitu. Apa pengalaman yang Mbak paling ingin ulang dan apa yang pengalaman yang paling tidak ingin diulang? Oke. Yang paling pengen diulang tuh mungkin simple aja sih, bisa jalan kaki dengan nyaman gitu kan, karena di Jakarta gitu susah ya, udahlah panas gitu, trotoarnya juga beberapa tempat kurang mumpuni. Itu aja sih, simple sih, bisa jalan kaki kemana-mana dengan mudah, dengan santai gitu. Itu yang paling aku kangenin banget sih, dan pengen aku ulangin lagi gitu. Kalau yang nggak pengen diulang apa ya, ujiannya kali ya sama tugas-tugasnya. Ujian ya? Lah Bang ya. Ujian dan tugas gitu, karena di UK itu menariknya di beberapa kampus mungkin beda-beda ya, tapi di kampusku itu selesai semester 1 tuh nggak ada ujian, tapi ujiannya tuh dirapel di semester 2. Jadi semester 2 tuh kita ujian semua mata pelajaran dari semester 1 sama semester 2. Jadi itu beneran belajar ulang apa yang udah kita lupa gitu, dan itu full sebulan tuh ujian doang gitu. Jadi ya emang full sebulan belajar sampai mau muntah gitu, capek banget. Itu sih yang paling gak pengen aku ulangin lagi. Cukup sekali gitu ya? Sih. Cukup sekali aja deh. Nah, Mbak, kalau tadi Mbak bilang pengen mengulang kalau jalan kaki begitu, berarti aman ya, aman sekali ya di situ ya? Aman banget. Itu lokasi di mana sih Mbak? Di kota London apa di mana Mbak kampusnya? Kebetulan aku di London, di daerah East London. East ya, timur ya. Oke. Itu dekat berarti dengan kota? Dekatnya dengan kota apa ya? Maksud saya mancing ini Mbak paling sering jalan-jalan sama kota mana dekat di situ? Oh. Apa ya, sekitar London itu ya kota-kota kecil sih, mungkin nggak terlalu sering dikenal ya, tapi yang terkenal itu Stratford-upon-Avon, itu tempat kelahirannya Shakespeare gitu. Kota-kota kecil sih banyak kan. Kalau ke Manchester dan yang lainnya tuh malah agak jauh sih. Agak jauh ya? Agak jauh. Jadi Mbak Mira pernah ke Buckingham Palace? Sorry, nggak. Buckingham pernah, tapi nggak pernah diundang masuk kebetulan. Cuma di pagar doang. Diundang masuk cuma di pagar aja. Sama yang bertopi merah itu Mbak, yang udah masuk. Cuma di pagar aja. Iya, dia luar biasa lah Mbak, kalau sampai juga di depan Buckingham Palace itu kan satu pengalaman luar biasa juga. Mungkin banyak orang yang bisa berkesempatan ya. Saya pernah berkesempatan ke situ Mbak, tahun 2010 saya berkesempatan main ke situ. Wah, itu luar biasa gitu ya. Itu tuh menjadi satu pengalaman yang menarik. Jadi sahabat literasi, mari coba terus ya, bagi teman-teman yang punya kemampuan belajar, semangatnya tinggi, tapi melihat ekonomi orang tuanya sulit begitu ya, jangan ragu, jangan kecil hati ya, tetap coba gitu. Yang penting ada usaha yang kita kerjakan. Mbak Mira juga melakukan yang sama. Kalau nggak salah Mbak Mira asalnya dari Sumatera Utara Mbak ya? Medan Mbak? Betul. Iya. Aku sampai SMA di Medan. SMA dulu Mbak? SMA 1 dulu, SMA 1. Oh, SMA 1 Medan. Saya dulu alumni SMA 7 Medan loh Mbak. Orang-orang gitu. Tos dulu, high five dulu dong. Ya, jadi kota Medan itu saat ini ya dikelola oleh wali kota yang juga milenial juga gitu, masih muda ya, Pak Bobi Nasution ya, teman-teman tahu siapa beliau. Tapi maksud saya orang-orang muda seperti beliau, nanti juga seperti Mbak Mira ya, kita harapkan menjadi pemimpin yang punya inovasi yang luar biasa begitu ya. Nah, mungkin satu pesan terakhir Mbak, kalau Mbak misalnya bertemu dengan teman-teman yang dalam pemahaman saya sampaikan tadi, ya semangat belajar ada, tapi juga minder karena tidak bisa bersekolah tinggi, ya, kemudian melihat ekonomi orang tua, apalagi saat ini tengah-tengah pandemi COVID Mbak. Nah, itu apa yang Mbak mau dorong kepada mereka supaya paling tidak teman-teman juga bisa melihat, oh ya ini satu hal yang menarik, saya terstimulus untuk bisa mengikut langkahnya Mbak Mira. Intinya sih jangan pernah berhenti berusaha aja sih kalau menurut aku, karena walaupun kita punya satu tujuan, goal gitu, dan menuju ke goal itu tuh nggak cuma satu jalan. Ada pepatah bilang banyak jalan banget ke Roma ya gitu. Jadi
contohnya misalnya kayak aku dulu pengen banget nih tinggal di luar negeri gitu, dan sebelum LPDP aku ada dua tahun gitu nyoba beasiswa lain dan gak keterima gitu, tapi aku terus mencoba dan LPDP juga tahun kedua baru keterimanya gitu kan. Jadi intinya sih ya jangan pernah berhenti berusaha gitu, karena kalau kita berusaha pasti ada aja jalannya, walaupun mungkin jalannya agak belok-belok sedikit ya nggak apa-apa gitu, tapi di perjalanan juga kita pasti menemukan hal-hal menarik dan yang kita bisa jadiin pembelajaran. Gitu aja sih kalau pesan aku, jangan berhenti berusaha. Semangat. Oke, ya jadi gini kan sekarang ini kan kaum milenial kan katakanlah Indonesia akan mencapai namanya bonus demografi. Bonus demografi itu kan juga orang-orang yang terlibat dalam bisa disebut sebagai kalangan milenial begitu. Tahun 2030 kita akan mencapai bonus itu. Nah, menjelang 2030 artinya 9 tahun ke depan ini, menurut Mbak seberapa besar daya tarik digitalisasi tadi, khususnya lebih sebut lagi adalah pembuatan aplikasi tadi yang bisa mendorong kalangan milenial memanfaatkan itu, Mbak? Oh, menurut aku sih besar banget ya, Bang, soalnya beberapa temanku aja yang aku tahu tuh udah terjun juga ke bidang pertanian dengan caranya mereka masing-masing gitu. Ada beberapa temanku yang bikin startup untuk memutus rantai pasok dari petani ke konsumen gitu. Jadi petani bisa langsung dagangin konsumen, itu ada, mereka bikin aplikasinya. Terus adik iparku malah bikin kayak sistem pakai IoT gitu yang tadi bisa numbuhin tanaman di dalam ruangan gitu dengan gizi yang bagus kayak gitu. Jadi menurut aku emang ya daya tariknya ada gitu. Cuman masalahnya apakah ada skillnya gitu. Tapi menurut aku itu juga milenial seperti aku tuh emang rasa ingin tahu dan rasa pengen belajarnya cukup tinggi juga sih. Jadi ya menarik aja harusnya gitu. Ya, aku ngelihat orang-orang di sekitarku ya. Iya, artinya kan kalau kita bilang nih, udah nih terjun pertanian, ogah gitu, apa pertanian gitu kan. Nah, salah satu cara untuk mendorong kalangan milenial masuk ke sektor-sektor yang selama ini tidak seksi begitu kan, adalah melibatkan digitalisasi begitu kan, teknologi gitu kan. Nah, itu betul. Nah, kira-kira kalau sektor pertanian cukup tinggi, sektor peternakan gitu. Artinya kalau Mbak Mira terlibat cukup tinggi ya Mbak ya? Cukup sih kayaknya. Tapi itu mungkin dari yang maksudnya lingkungan sekitar aku juga ya Bang ya. Aku kan mungkin nggak tahu orang-orang yang di daerah seperti apa gitu. Tapi kalau ngelihat orang-orang sekitar sih harusnya cukup tinggi sih minat itu. Gitu. Nah, lalu kalau cukup tinggi untuk menangkap peluang ini, hal apa yang harus dipersiapkan Mbak? Baik orang itu sendiri maupun katakanlah pemerintah atau pihak lain. Yang harus disiapkan ya. Aduh, ini lumayan berat nih pertanyaannya. Pasti gitu. Mbak kan tadi bilang tuh, berarti kan yang penting kan mereka harus ngerti dulu nih teknologi apa yang digunakan, begitu kan. Terus bagaimana kesiapan skillnya dia. Berarti kan si milenial ini harus kembangkan dong skillnya. Itu kan salah satu bagian. Iya benar-benar. Kan. Tapi kalau dia kembangkan skillnya, kemudian dari pihak lain kemudian ya tidak ada dukungan regulasi kan juga terhalang Mbak. Betul. Nah itu kira-kira apa aja Mbak? Ya, minimal lah harus ada. Oh iya, benar-benar. Mungkin kalau contohnya mungkin mahasiswa aja gitu ya, kalau di di kampus kan mungkin udah dapet nih teorinya ya, yang harus dipersiapkan ya gimana mungkin mereka terjun ke lapangan untuk melihat situasinya dan melihat ini problem apa sih yang bisa kita selesaikan dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kampus gitu. Contohnya misal kayak tadi kita bisa siram tanaman ini otomatis, atau kita bisa bikin aplikasi buat jualan kayak gitu. Itu kan sebenarnya mereka memecahkan sebuah problem yang ada di lapangan gitu. Jadi mungkin salah satu yang harus dilakukan ya emang ke lapangan dulu buat lihat emang problemnya apa sih gitu. Nah, kalau untuk pemerintah mungkin ya itu bikin regulasi, bener sih Bang ya. Jadi contohnya yang gimana biar nggak ada tengkulak gitu misalnya, atau supaya rantai pasok pangannya jadi nggak terlalu panjang gitu, sehingga bahan-bahan pangan kita bisa ke kita juga, ke konsumen murah, petani juga makmur gitu kan. Jadi kalau petani makmur kan orang-orang lebih tertarik lagi nih buat jadi petani, karena selama ini orang mikirnya petani ya miskin gitu di daerah, di desa gitu kan. Kere gitu loh. Kere karena ya ada tengkulak itu yang bikin miskin juga gitu. Jadi ya mungkin pemerintah andilnya bisa di bagian situ kali ya. Ini pendapat orang awam yang sosok ngeritik. Tapi enggak, ini Mbak, kita tidak sedang mengkritik, tapi kita memberikan solusi sebenarnya. Karena anak-anak muda kalau nggak di-challenge dengan teknologi, Mbak nggak akan mau disentuh itu, Mbak.
nggak akan mau. Tapi sebenarnya Bang, pemerintah udah cukup open juga sih. Contohnya temanku yang bikin aplikasi untuk jualan bawang, dia jualannya bawang dari Brebes ke petaninya gitu. Itu dia pemerintah kayak bikin sayembara, bikin aplikasi dalam 1 hari 1 malam, kita nyebutnya hackathon gitu. Jadi dia ngundang programmer untuk memecahkan masalah pangan di Indonesia. Itu tahun 2015 sih, sebelum aku ke London. Jadi sebenarnya pemerintah juga udah lumayan open sih sama hal-hal seperti ini dari yang aku lihat. Iya, gitu. Artinya kan itu mungkin satu case ya. Kalau kemudian bisa case lain kan. Karena menurut saya begini, misalnya tidak mudah mengajak kalangan muda ini untuk terlibat di katakanlah peternakan, begitu kan? Nggak mudah mengajak mereka itu terjun ke perikanan. Padahal itu sektor-sektor yang seksi loh. Misalnya perikanan aja kan banyak unsur-unsurnya, itu kan ada udang, ada ikan, ada cumi, ada apa begitu. Itu kan banyak sekali itemnya gitu. Nah, kalau kemudian dilibatkan teknologi itu pasti akan sangat menarik. Mereka akan sangat terinspirasi. Saya pernah baca ini, Mbak, baca satu artikel dari Jepang. Jepang itu bisa melakukan satu pengembangbiakan ikan salmon itu tanpa harus dari salmonnya. Dia hanya perlu mengambil telur salmon itu lalu dirami gitu dengan teknologi. Itu jadi, Mbak. Nah, misalkan artinya kan teknologi juga itu kan yang dilakukan. Ya, betul. Nah, kalau gitu pasti milenial mau ya, Mbak ya? Iya, mungkin. Tapi aku juga tahu ada beberapa startup yang bergerak di bidang perikanan juga sih, baru-baru muncul. Kayaknya emang sekarang mulai muncul-muncul nih bibit-bibitnya gitu. Ya kita doain aja supaya tetap supaya banyak muncul mira-mira yang baru gitu ya. Bukan apa-apa. Sebutir debu gitu ya. Sebutir debu di galaksi ini nih, di galaksi background ini. Luar biasa. Sebutir debu di galaksi ini sebesar bumi dong gitu. Oh iya, betul bumi juga dilihat dari matahari kan kecil sekali gitu ya. Benar juga. Ya Mbak Mira, terima kasih untuk waktunya Mbak. Ini kami berharap sekali lagi memang teman-teman bisa melihat pengalaman-pengalaman ini. Banyak sekali Mbak cerita. Ini Mbak mungkin yang ke-30 teman-teman kita yang sudah kita persiapkan materinya. Nah, harapan kita nanti sahabat literasi melihat ragam bidang studi yang dilakukan, yang dinikmati, bahkan kampus yang berbeda-beda juga di seluruh dunia, dari Eropa, Inggris, kemudian Amerika, Australia, ada yang ke Jepang gitu kan, pindah lagi di Indonesia gitu. Sangat beragam. Nah, harapan kami ini memberikan challenging kepada sahabat literasi untuk terus mau berusaha gitu. Harapan kita itu yang kita mau coba share ke mereka, Mbak. Ya. Karena itu sahabat literasi, silakan teman-teman yang ingin bertanya sampaikan pertanyaan Anda ke nomor atau ke sosmed yang ada di layar ini. Kami akan jawab Anda gitu. Dan jangan lupa subscribe gitu ya. Juga Mbak Mira juga subscribe ya, Mbak. Sip, nanti langsung habis ini. Ya, klik and share sebanyak mungkin supaya teman-teman juga bisa mendapatkan manfaatnya. Terutama bagi teman-teman kita yang memang sungguh-sungguh mau belajar gitu. Jangan ragu untuk bermimpi, tapi harapkan mimpinya menjadi kenyataan. Begitu. Iya, terima kasih Mbak Mira, salam sehat. Iya, terima kasih. Kami dari perpustakaan ini menyampaikan salam dari Mbak Yara di Galaksi. Iya. Makasih lo udah diajakin. Siap, terima kasih sahabat literasi, salam sehat. Saya Raja Nepitupulu pamit undur.